Video ini akan bercerita petualangan kami di Dusun Turgo yang menyimpan kisah kelam di tahun 1994. Waktu itu, dusun yang terletak di balik Bukit Turgo ini dipercaya tidak akan pernah terdampak erupsi Gunung Merapi. Tapi ternyata semua terbantahkan saat erupsi besar menerjang dusun ini. Puluhan korban jiwa berjatuhan. Mitos tentang Dusun Turgo yang pasti bebas dari erupsi Merapi terbantahkan. Setelah sekian puluh tahun berlalu, kini sisa-sisa kerusakan akibat erupsi besar itu masih bisa kita lihat. Salah satunya adalah bangunan rumah ini. Walaupun sudah sebagian besar hancur, tapi area ini seperti dia membisu menyimpan kisah kelam tahun itu. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa dukung Cerita Desa Indonesia agar bisa terus berkembang berkeliling ke seluruh pelosok desa di Indonesia. Satu desa, sejuta cerita, kita lanjut. Oke sobat desa, sekarang saya mulai perjalanannya dari sekitar mana nih? Ini namanya daerah Sungai Boyong. Saya barusan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Cuaca hari ini mendung-mendung, tapi ada yang cerah. Mendungnya ada di sebelah kiri kita ini, sebelahnya ya, dari arah Merbabu itu. Padahal tadi waktu saya berangkat itu masih panas banget sobat desa. Tapi tiba-tiba cuacanya langsung berubah seketika. Ya, kita berdoa semoga petualangan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Ini kamera saya yang satu ini. Tadi malam saya lupa untuk mengecas. Jadi mau nggak mau harus ada cas pakai power bank. Alhamdulillah power banknya selalu on. Jadi kalau dalam kondisi darurat kayak gini, kita tetap masih bisa untuk melakukan aktivitas petualangan ya. Wah, ini tanda-tanda saya udah mau sariawan lagi nih. Saya sering banget sariawan nih, kayaknya karena kurang vitamin C kali ya, atau karena kecapean. Bisa jadi kecapean. Nah, sobat desa, dalam petualangan hari ini saya mau mengajak sobat desa untuk menelusuri desa di lereng Gunung Merapi. Masih ingat ya episode yang kemarin ya, atau selang satu episode dari video ini ditayangkan, itu kan kita menjelajahi puncak Bukit Turgo, di mana di atas Bukit Turgo itu ada petilasan atau makom yang disebut sebagai makamnya Syekh Jumatil Sudro, seorang ulama besar yang ceritanya sudah melegenda dari dulu sampai sekarang ya, bahwa beliau ini salah satu sesepuhnya para wali di tanah Jawa dalam menyebarkan agama Islam. Hari ini kita akan ke Dusun Turgo lagi, karena saya dapat informasi bahwa ternyata Dusun Turgo ini dulunya sempat dihantam oleh letusan Gunung Merapi atau erupsi Gunung Merapi pada tahun 1994, di mana pada waktu itu banyak korban jiwa berjatuhan akibat adanya sebuah mitos bahwa Bukit Turgo ini tidak akan pernah terpapar atau terdampak erupsi Gunung Merapi, karena masyarakat percaya bahwa Bukit Turgo itu adalah bibi atau kakak yang lebih tua gitu ya. Pokoknya yaitu saudara tuanya dari Gunung Merapi yang saat ini, sehingga warga yakin bahwa kalaupun Gunung Merapi meletus itu tidak akan sampai ke Dusun Turgo. Tapi ternyata letusan tahun 1994 itu mematahkan mitos tersebut. Ada kurang lebih 43 korban jiwa yang harus meregang nyawa akibat diterjang oleh awan panas. Dan yang makin membuat miris adalah korban ini paling banyak ada di sebuah rumah yang sedang menyelenggarakan hajatan perkawinan sobat desa. Jadi sedang ada hajatan, tiba-tiba Gunung Merapi meletus, belum sempat mereka melarikan diri,
sudah diterjang oleh awan panas. Lokasinya kemarin kita sudah lewat, tapi saya malah baru tahu. Jadi kita putuskan untuk kembali lagi ke Dusun Turgo. Kita akan melihat kondisinya sekarang seperti apa, atau syukur-syukur kita bisa ketemu sama warga di sana. Bagaimana petualangan pedesaan kali ini? Pokoknya ikuti terus cerita Desa Indonesia ya, karena insya Allah akan selalu ada hal yang baru dan unik yang bisa bermanfaat bagi pengetahuan kita maupun bagi rasa ingin tahu kita, gitu ya. Satu desa, sejuta cerita. Kita lanjutkan petualangannya menuju ke Dusun Turgo. Satu desa, sejuta cerita. Kita lanjut. Nah, ini dia nih, kita sudah tiba di pintu gerbangnya Dusun Turgo. Di depan kita ini ada Gapura Sugeng Rawuh ing Turgo, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah selamat datang di Turgo. Perlu Sobat Desa ketahui bahwa Dusun Turgo ini masuk ke wilayah kelurahan atau desa Purwobinangun, kecamatan atau Kapanewon, Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kawasan ini itu jaraknya dari puncak Gunung Merapi itu hanya sekitar 6 sampai 5 ya. 6 sampai 5 km dari puncak Gunung Merapi. Nah, kita akan coba lewat jalan masuk yang kanan tadi ya. Soalnya kemarin waktu saya berangkat itu kan lewat jalan ini. Nah, sekarang saya mau mengajak Sobat Desa untuk mencoba lewat jalan utama menuju ke perkampungannya. Jadi saya lihat ada ini rumah sisa erupsi tuh Sobat Desa. Sekarang kita coba masuk lewat jalan ini ya. Sekarang kita sudah sampai di salah satu sisi ya dari Dusun Turgo. Nah, samping kanan ini, dari informasi yang saya dapatkan, ini samping kanan ini adalah kandang sapi bareng-bareng. Ternyata kawasan Dusun Turgo ini mayoritas warganya adalah sebagai seorang peternak sapi perah. Oh, ini nih. Ternyata tembusnya sini Sobat Desa. Kalau turun kemana ya? Yuk kita coba dari bawah ya. Yang sini ada tempat semacam shelter atau pos sementara. Pokoknya bagus nih. Tadi infonya sih sini peternakan sapi. Hati-hati jalur tambang. Armada pengangkut material. Oh, depan sana itu ada Sungai Boyong yang pada tahun 94 itu menjadi jalur awan panas. Nah, yuk kita mulai dari sisi ini ya penjelajahannya ya. Siapa tahu nanti kita ketemu sama warga biar dapat cerita-cerita gitu ya. Ini harus hati-hati dan waspada soalnya jalur tambang. Kalau jalur tambang itu berarti nanti kita akan ketemu sama truk-truk pengangkut material pasir dan batu dari kawasan Sungai Boyong ini. Wow. Nah, Bukit Turgonya di sebelah mana? Bukit Turgonya ada di depan sana itu, atas. Soalnya kalau sekarang kita berada di bawah. Oh, ini Sungai Boyong yang atas. Saya baru kali ini Sobat Desa sampai ke wilayah. Wih, banyak aktivitas ya di sini. Aktivitas tambang. Ini tambang rakyat nih. Oke. Tinggi banget ya ternyata jurangnya. Ini
ini salah satu kekayaan alam ya yang dimiliki oleh wilayah ini. Jadi warga bisa memanfaatkan material-material yang keluar dari puncak Gunung Merapi. Saya tidak berani berbicara banyak tentang tambang ya, karena satu sisi itu bermanfaat, tapi sisi lainnya ada hal yang perlu menjadi diskusi kita bersama begitu, dan itu sudah ada ranahnya sendiri. Oke, sekarang kita akan lanjut menelusuri dalam dari wilayah Dusun Turgo ini ya. Nah, itu depan sana itu Bukit Turgo dan Gunung Merapinya. Kok kayak ada erupsi ya? Oh bukan, itu tubuh Gunung Merapinya sebuah desa. Ini kondisi kalau pas cerah gitu puncak Gunung Merapinya bakalan kelihatan bagus banget itu. Ini rumah-rumah warga sebuah desa ada di sebelah kanan dan kiri kita ini. Wih, ada yang masih dari kayu. Kondisi jalannya naik terus sampai ke Bukit Turgo sana. Sementara ini kita belum tahu mana sisa-sisa erupsi tahun 94 dan mana yang bukan. Soalnya di sini juga ada rumah-rumah yang udah nggak dihuni, tapi kita nggak tahu apakah itu ditinggalkan sejak tahun 94 atau baru-baru ini. Wah, itu juga hujan tuh. Nah, kita udah sampai kawasan ini. Ini saya lagi mencoba untuk berjalan ke beberapa sudut dari Dusun Turgo ini. Kondisinya jarak antar rumah itu lumayan jauh. Kemudian ada hal menarik dari bahan bangunan rumah warga. Kalau biasanya kita lihat tuh pakai bata ringan atau batu bata begitu ya. Kalau di sini itu menggunakan batu alam atau batu dari sungai, batu vulkanik ya. Nah tuh kayak di depan kita ini. Oke, ini udah mentok, waktunya kita putar balik. Sayangnya nggak ada warga jadi kita nggak berani tanya-tanya. Nah itu ada sapi tuh sobat desa, ada sapi. Bu, ada ibu-ibu yang lagi mau ngarit. Jadi kita nggak mungkin untuk bertanya-tanya ya, takutnya mengganggu aktivitas. Soalnya saya kalau jelajah kayak gini tuh lihat-lihat sikon ya, nggak sembarangan orang kita datengin terus kita tanya-tanya. Harus melihat kondisinya, apakah beliau ini memungkinkan, misalnya dia lagi ada waktu luang, lagi bersantai, nggak lagi bekerja, nah itu kita datengin. Tapi kalau sekiranya lagi sibuk dan kurang berkenan ya kita nggak akan mendekati beliaunya. Lihat ya, kanan saya ini rumahnya full dari batu. Definisi rumah batu kayaknya ini deh. Ya, sekarang kita akan menuju ke salah satu bangunan yang disebut sebagai salah satu bukti kedahsyatan erupsi Gunung Merapi tahun 94. Di depan kita ini ada warung Lembah Turgo. Oh, ini kalau mau naik ke atas laporan dulu ke sini. Tapi karena kita nggak mau ke atas, karena kemarin kita sudah ke atas ya. Jadi kita akan menuju ke rumah yang sempat disebut sebagai salah satu sisa dari erupsi Gunung Merapi. Nah, ini dia nih rumah yang saya maksud. Rumah yang bukan konon, tapi menurut banyak sumber
disebutkan sebagai sisa dari erupsi tahun 94. Dan di bawah sana itu yang tadi ada warung, saya pernah baca-baca bahwa ternyata lokasi yang digunakan untuk hajatan dan erupsi menerjang kawasan ini itu lokasinya ada di bawah sana tadi. Nanti kita ke sana ya, soalnya kalau mau mampir sekarang tadi ramai banyak orang, takutnya ganggu ya, karena kan itu warung bukan rumah pribadi. Yuk sekarang kita akan lihat kondisi rumah ini. Nah ini dia sobat desa, ini adalah salah satu bangunan rumah yang menurut beberapa penuturan warga sisa dari kejadian besar tahun 94, yaitu erupsi Gunung Merapi yang memporak-porandakan kawasan ini ya. Ini masih berdiri dengan cukup kokoh, walaupun bagian atasnya sudah hilang ya, kemungkinan hancur waktu diterjang. Sudah banyak semak belukar, kita nggak mungkin untuk masuk ya. Kayaknya ada suara air. Ini ada jalan setapak sobat desa, sepertinya ini menuju ke puncak gunung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat desa, ini sepertinya bekas ini ya, bekas kamar mandi dari rumah depan itu. Karena salah satu ciri khasnya itu kalau orang desa itu kan kamar mandinya terpisah, nggak jadi satu rumah gitu. Nah ini kemungkinan sisa-sisa dari kamar mandi tersebut. Oke, kita lanjut ke sini. Dan ternyata di sini itu ada penampungan air sobat desa. Ini sumber air yang didapatkan dari sumber mata air di atas sana ya. Saya pernah baca beberapa pemberitaan tuh dulu, setelah kawasan ini tuh hancur, tertutup oleh material vulkanik dan hampir tidak mungkin untuk ditinggali lagi, hal pertama yang dilakukan oleh warga itu adalah mencari mata air. Dan ternyata di sini masih ada mata air yang keluar, sehingga warga kembali ke tempat ini. Kita sudah menyiapkan drono untuk menjalankan tugas. Jadi nanti drono kita minta tolong untuk terbang ke sekitar kawasan ini. Kita akan melihat kondisi Dusun Turko dari atas ketinggian, dan kita akan mencoba untuk membayangkan dulu awan panas yang menerjang kawasan ini tuh dari sebelah mana. Karena ada informasi juga bahwa awan panasnya itu sampai ada yang melompati bukit. Padahal rumah ini ya sobat desa, rumah ini tuh berada di sebaliknya Bukit Turgo, dimana kalau kita tarik lurus dari atas puncak Gunung Merapi, Bukit Turgo dulu, baru kawasan ini. Secara logis kan kayak ada benteng alamnya ya, tapi ternyata kawasan ini juga nggak luput dari terjangan awan panas pada waktu itu. Oke, sekarang kita sudah menyiapkan drono. Dan tak lupa kami ingatkan ya sobat desa, bahwa kalau sobat desa lagi wisata ke Magelang, Borobudur, Yogyakarta, Wonosobo dan sekitarnya, dan kalian butuh untuk dokumentasi selama trip, boleh banget hubungi Habib Foto Travel. Kami ada jasa untuk mendokumentasikan perjalanan sobat desa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai merekam dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita dari sebelah sini aja ya sobat desa. Oke. Nah, ini adalah rumahnya ya sobat desa. Sekarang kita akan coba untuk melihat dari kejauhan. Oke, drone sudah mulai naik. Hati-hati, di belakangnya ada pohon. Kita maju dulu. Oke, dia sudah mulai mundur. Nah. Oke, kita mundur ya sobat desa. Nah, ini dia
rumahnya tepat berada di bawah kita itu sobat desa. Sekarang kita akan mundur ke belakang biar sobat desa tahu nih posisi kita ada di sebelah mana dari Bukit Turgonya. Nah, itu jalan yang tadi kita lewat. Terus ini dia Bukit Turgonya. Nah, ini Bukit Turgo sobat desa. Tuh, sebelah kanannya ini adalah Sungai Boyong yang berhulu langsung ke puncak Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapinya itu sekarang tertutup sama kabut ya, tertutup sama kabut, jadi kita nggak bisa melihat bukit Gunung Merapi dengan jelas. Sementara itu kita bisa lihat bahwa di sini itu ada Bukit Turgo yang menjulang cukup tinggi di sebelah baratnya Sungai Boyong nih. Ini Boyong nih di sini. Terus di sebelah sini tuh ada pos pengamatan Gunung Merapi sebenarnya sobat desa, tapi saya nggak tahu di sebelah mana ya. Di kawasan ini terus kawasan Kaliurang ada di sebelah sana, itu kawasan Kaliurang. Nah, sekarang sudah jam 1 jadi awannya lumayan tebal. Nah, ini adalah kondisi dari pemukiman Dusun Turgo. Sekarang kita coba mundur ke belakang biar sobat desa terbayang ya, lokasi dari Dusun Turgo ini benar-benar berada di belakangnya Bukit Turgo. Ini Bukit Turgo ini tuh menjulang tinggi ya. Nah, dari informasi yang saya dapatkan itu awan panasnya dari atas sana itu puncak Gunung Merapi itu ya, dari puncak Gunung Merapi di atas sana itu letusan pertama itu jaraknya 3 kilo, terus kemudian nambah jadi sekitar 4 kilo, baru yang ketiga itu jaraknya 6 kilo, dan kita berdiri di sini radiusnya 5 kilo sobat desa. Kita nggak bisa bayangin zaman dulu ya, tahun 94 kan belum ada teknologi yang cukup canggih ya. Nah, akhirnya kawasan dusun ini terdampak letusan Gunung Merapi. Kita doakan semoga yang menjadi korban, baik yang sudah berpulang maupun yang masih bisa menjalani aktivitas sehari ini, semoga sehat, yang sudah kembali juga tenang, diterima ibadahnya begitu ya. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam hidup berdampingan bersama alam. Oke, Drono sudah selesai menjalankan tugasnya, waktunya dia untuk kembali. Kondisi cuaca juga sudah berubah, sekarang mau turun hujan sobat desa, jadi sebaiknya kita harus segera kembali ke sini. Oke, kamu sudah turun, terima kasih sudah menjalankan tugas. Waktunya Anda pulang. Dia naik lagi sobat desa. Oke, ayo turun, pelan-pelan aja. Nah, oke, Drono sudah kembali. Itu waktunya kita harus melanjutkan petualangannya. Satu desa, sejuta cerita. Kita lanjut. Kita kesini aja lah. Nuwun. Ngapunten Pak, ajeng tangklet. Kula ngganggu wekdal mboten niki, ajeng tangklet. Ajeng tangklet kula kan pados berita damel tulisan tentang tahun 94. Waduh, nek sik Sanes. tahun 94 nganu madosi sepuh-sepuh. Sing sepuh sekitan-kitan si Pak sinten nggih. Nek sing dituakan mriki. Mungkin kok RT 3 sik mengke Arah nginggil. Berarti arah nggen makom nika. Nggih. Wah, Oh. nek anu mungkin jenengan nggen parkiran niku masak. Oh, mriku tokoh yang mriki nggih. Nggih. Tidaknya nggih ngertos lah. Nek Ngertos. kaya kula kan nggih tasih alit pas. Oh, 94. wonten 94 jenengan tasih alit. Nggih. tasih Oh, wonten. 5 tahun. Tasih 5 tahun. Berarti nggih rada lali-lali jaman riyen nggih. Nggih. Nggih pun kelingan yang tak nganune napa. Kejadiane ini kan mboten
Tapi nek sekilas tesih kelingan nggih. Oh, ngoten. Kula Mungkin sik riko kan sik kenging kan pas nggen nganu nika parkiran nika. oh sing paling parah malah daerah mriko. Nggih, nggen parkiran nika kalih nginggile nika. Oh, dados niku memang arah lava niku lewat Sungai Boyong niku. Berarti nek daerah mriki mboten kenging nggih. Oh, ngoten. Sing ningali enten hajatan niku nggih daerah mriko. Nggih, daerah anu nika. Iso ngandape gunung nika. Oh, ngoten. Nggih. Matur nuwun sanget, Pak. Nggih. Rencananya ajeng mriko wau kula muter-muter kok dereng nemu ngoten. Nggih, riko mawon mengke kan Luwih jelas ya. Jelas. Oh, ngoten. Nek leres mriki mayoritas memang gak ada sapi perah. Nggih. Mboten sedanten. Mboten sakniki. Oh, mboten malan. Sakniki pun malah ten mendo sakniki. Oh, mendo. Nggih. Tetep di pendhet susu nek sakniki. Etawa berarti nggih? Etawa. Oh, ngoten. Kula niku pados-pados sing ngale susu perah sapi sebelah pundi ngoten. Nek sakniki pun mboten dadi sami perah nek riki. Berarti pun pindah teng mendo nggih. Nggih. Mendo perah. Oh, ngoten. Nek niki jenengan sanes perah nggih. Nggih, perah ning mboten diperah. Oh, kok mboten perah? Mboten. Oh, ngoten nggih. Matur nuwun Pak nggih. Nggih. Monggo ngapunten ganggu Nggih. dalu nggih.